Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari menjelang siang ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khadatin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa ila hadatin jami'a awliya'u tis'a wa khususan Sunan Gunung Jati Syekh Sair Bidayatullah Cirebon wa ila hadatin jami'i masyayikh Lurboyo Kediri, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Haji Idris Marzuki, Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Maksum Jauhari, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Azizi Mansur, Kiai Haji Kafabi Mahrus, Kiai Haji An'im Balahuddin Mahrus, Kiai Haji Zamzami Mahrus, Kiai Haji Bahrul Ulum, Kiai Haji Mahdoha, Kiai Haji Maftuh Bastur Bili wa jami'i masyayikh wa duriyati Lirboyo wa ila khadatin khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul bulagha'i. Wa qala dan berkata ba'dul bulagha'i, sebagian ulama ahli balaghah, apa yang dikatakan idza ishtadda, ketika kuat al-kalafu cinta, hanat maka ringan. Hanat ini makna aslinya itu anteng ya, anteng atau bisa dikatakan ringan ya. Al-kullafu beban. Jadi idza ishtadda al-kalafu hanat al-kulafu. Ketika cinta itu kuat, maka beban itu menjadi ringan. Jadi dengan cinta, beban sebesar apapun, seberat apapun, itu menjadi ringan. Wa ansyada, dan mendendangkan syair ba'du ahlil adabi, sebagian ahli sastra, li Ali bin Abi Thalib, bagi Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajha, semoga Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Artinya sebagian sastrawan ini mengambil syair Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menciptakan syair lalu kemudian didendangkan oleh sebagian sastrawan. Ini syairnya.
la ta'jizanna wa la tadkhulka madjaratun fannajhu yahliku bainal ajzi wad dajari. La ta'jizanna, dan sungguh janganlah kamu lemah gitu. Wala tadkhulka, dan janganlah masuk terhadap dirimu madjaratun, sifat bosan. Fannajhu, maka keberhasilan, kesuksesan, yahliku itu hancur, rusak, bainal azzi, di antara lemah, waddojari, dan sifat bosan. Jadi janganlah kamu lemah, dan janganlah kamu masuk atau dimasuki oleh sifat bosan, diselimuti oleh sifat bosan itu. Janganlah kamu diselimuti oleh sifat bosan. Sesungguhnya kesuksesan, keberhasilan itu rusak dan hancur karena lemah dan bosan. Dojar ini diartikan di sarahnya ini al-qalqu itu galau, wadaiqun nafsi, dan sempitnya jiwa. Jadi dojar ini maknanya bosan, tapi disebabkan oleh galau, disebabkan oleh daiq nafs, sempitnya jiwa. Jadi dalam syair ini ingin dikatakan bahwa rusaknya kesuksesan itu karena dua hal. Yang pertama yaitu lemah gitu. Artinya tidak tangguh gitu ya. Mudah menyerah gitu. Nah, itu. Yang kedua sifat bosan gitu. Bosan itu karena galau atau sempitnya jiwa, sehingga mestinya sesuatu itu kita geluti secara tekun gitu. Tapi karena mudah bosan, sehingga apa yang kita cari itu menjadi gagal. Nah, apapun bidangnya, kalau mudah menyerah, itu pasti gagal. Sulit untuk mencapai kesuksesan. Dalam bidang apapun, kalau cepat bosan, itu pun akan cepat gagal atau mudah gagal, sulit untuk sukses. Nah, ya, wa ammal mani'u, adapun sesuatu yang dapat mencegah min hifdhihi, dari menghafal makna, ba'da tasawwurihi, setelah menemukan makna atau setelah mendeskripsikan makna, wa fahmihi, dan setelah memahami makna. Fahuwa, adapun mani, yang kendala itu, pencegah itu, an-nisyanu, adalah lupa atau lalai, al-hadisu, yang baru, yang accident, an ghaflatit taksiri, dari kelalaian disebabkan oleh sikap taksir. Taksir itu bisa sembrono ya, atau semaunya gitu. Wa ihmalit tawani, atau dan
lalai disebabkan karena meninggalkan meninggalkan memperpanjang menderas ya, memperpanjang studi atau mudzakarah gitu ya. Jadi sesuatu yang dapat mencegah atau kendala yang dapat menyumbat hafalan seseorang setelah dia mampu memahami dan mendeskripsikan makna tersebut, yaitu berupa lupa atau kelalaian yang ini disebabkan ada kalanya karena dia sembrono dan ada kalanya karena dia tidak melakukan atau dia meninggalkan untuk melakukan mudzakarah terus menerus. At-tawani itu menderas mengingat-ingat secara terus menerus gitu. Jadi orang yang menjaga hafalan itu kan harus tawani, jadi harus punya waktu khusus untuk mendaras apa yang dia hafal. Ya, misalkan dalam Al-Quran itu ada semaan gitu ya, semaan Al-Quran, atau dalam nadom atau kitab-kitab yang lain itu harus tawani juga. Tawani itu disemak gitu. Jadi dulu saya pernah menghafal Alfiyah, Johar Maknun, Uqudul Juman. Ya, Alfiyah itu 1000 bait lebih. Johar Maknun itu yang tentang balaghah itu 400-an halaman, 400 nadom ya. Terus Uqudul Juman juga tentang balaghah itu 1000 nadom lebih. Itu saya pernah hafal dulu di pesantren di Lirboyo. Itu caranya tawani, harus disemak gitu. Jadi disemak, kalau ada guru kita yang menyemak dan kita yang melafadzkan. Kalau ada kekeliruan atau meloncat, itu nanti ditegur atau diluruskan oleh yang menyemak kita gitu. Nah, kelalaian dalam hafalan itu disebabkan karena tidak terus menerus disemak gitu. Misalkan tidak pernah disemak gitu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, itu pasti hafalannya itu akan terlupakan gitu, lupa gitu kita. Fayambaghi, maka sebaiknya liman, bagi seseorang, bulia yang dicoba, bihi dengan nisyan, dengan kelalaian, ayastadrika, menyusul seorang itu taksirahu, terhadap sikap sembrono nyaman, menyusul sebaiknya bikathratid darsi, dengan memperbanyak belajar, dengan memperbanyak deres. Wa yuqidu, dan seseorang itu menggugah ghaflatahu, terhadap lalai nyaman, biidamatin nadhari, dengan mudawamah, dengan kontinuitas nadhar, dengan mengkontinyukan angan-angan.
atau dengan angan-angan yang atau dengan berpikir yang terus-menerus itu, mengingat dengan secara kontinu, dengan terus-menerus mengingat lah ya gitu ya. Jadi cara melawan hilangnya hafalan karena lalai, ya kan? Itu ya dengan bikatroti darsi dan dengan dan yang kedua idamatin nadhari, dengan memperbanyak deres, dengan memperbanyak sinau, lalu kemudian dan yang kedua melanggengkan atau mengkontinuitaskan nadhar, mengingat-ingat hafalannya gitu. Jadi ada di dalam jargon pesantren itu dulu waktu di Lirboyo itu ada jargon al-fahmu ba'dal hifdi itu. Paham itu setelah hafal kayak gitu, sehingga kita dianjurkan ketika memahami dan mempelajari kitab nahwu atau balaghah atau shorof itu hafal dulu. Jadi mulai dari jurmiyah, qaidah sorfiyah, lalu imriti, alfiyah, johar maknun, uqudul juman itu hafal gitu. Harus hafal dulu. Nah, setelah hafal lalu kemudian belajar bersama kiai dan ustadz, mustahik kalau istilah di sananya munawib, dan mustahik itu nama panggilan guru dan ustadz kita. Nah, ternyata al-fahmu ba'dal hifdi, paham itu setelah hafal, itu dalam disiplin ilmu bahasa itu tepat gitu, karena ilmu bahasa itu kan banyak rumus-rumus grammatical Arabic misalkan, bagaimana itu subjek, objek, predikat, ya kan, ada fiil, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, hal, tamyiz. Nah, itu teori-teorinya itu betul-betul harus hafal gitu. Nah, begitu juga sorof gitu. Sorof itu ada sulasi majid, ada rubai, khumasi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau rubai itu nanti faedahnya apa saja, dan nah itu kalau tidak hafal maka kita sulit juga untuk memahami dan mempraktekkan teori-teori itu dalam membaca teks kitab kuning gitu. Dulu kita dilatih misalkan membaca teks kitab kuning kosongan, maksudnya tidak ada makna. Nah itu nanti ini kedudukan di narkib ya, latihan narkib. Ini kedudukannya sebagai apa? Alhamdu misalkan. Oh ini mubtada. Nadhom alfiyahnya apa? Dalil alfiyahnya apa? Misalkan mubtadaun zaidun wa adirun khobar in kunta zaidun adirun mani tabar gitu loh. Misalkan ada kalimat tasniyah. Ini apa ini tasniyah? Nadhomnya apa? Syartul mutsanna ayyakuna mu'raban wa mufradan wa nakaru gitu deh. Lalu kemudian ada misalkan ada khobar lebih dari 1, 2 atau 3. Nah, nadhomnya apa gitu. Wa akhbaru bistani au bi aktsaro gitu, dan macam-macamnya. Nah, sehingga itu ketika menarkib kalimat Arab
ya kan. Kita karena sebelumnya sudah hafal teori dan nadom-nadomnya itu, maka kita mudah untuk mendudukkan kalimat ini seperti apa gitu. Nah, untuk melawan lupa dari hafalan itu ya dua ini, kathrotid darsi, memperbanyak menderas, dan yang kedua idamatin nador, mengkontinuitaskan daya ingat gitu ya, mengingat-ingat terus gitu. Sebagaimana orang yang menghafal Quran itu ada istilahnya semaan Al-Quran. Jadi orang lain itu mengecek bacaan yang sedang dilafatkan oleh penghafal Quran itu. Kalau ada yang loncat atau ada yang salah lalu diingatkan. Nah, seperti itulah cara menjaga hafalan dan menolak lupa ya. Jadi terus mengasah terus daya ingat dan memperbanyak daras ya. Mutola'ah itu, mudzakarah dan lain sebagainya itu. Faqad qila, kemudian dikatakan, la yudrika, tidak ketemu, tidak mendapatkan al-ilma terhadap ilmu, man seseorang, la yutilu, yang tidak memperpanjang, man itu darsahu terhadap belajarnya man, terhadap belajar ilmu, wa yukiddu, dan tidak mau bersusah, tidak mau bersusah payah, man itu nafsahu terhadap dirinya man. Jadi seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu iya kan, orang yang tidak lama belajarnya dan tidak mau susah payah dirinya, maka orang itu tidak bisa akan menemukan, tidak dapat mendapatkan ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu gitulah ya. Jadi seseorang yang belajarnya itu tidak lama dan tidak mau bersusah payah, maka orang itu tidak bisa mendapatkan ilmu. Wa kathratud darsi, adapun banyaknya belajar, kadun itu susah payah, la yasbiru, yang tidak sabar, alaihi, atas daras, illa man, kecuali seseorang, yaro, yang melihat atau yang berpendapat, man itu al-ilma, terhadap ilmu, maghnoman, jarahan, wal jahalata, dan melihat kebodohan, maghroman, sebagai hutang. Jadi banyak belajar itu memang tidak mudah. Banyak belajar itu penuh dengan kepayahan, penuh dengan beban dan sulit gitu ya. Dan tidak bakalan sabar untuk belajar kecuali orang yang melihat dan meyakini bahwa ilmu itu adalah harta
karun yang harus dijarah gitu. Sedangkan kebodohan adalah hutang. Jadi hanya orang yang sanggup itu banyak belajar, yang berpendapat bahwa ilmu itu adalah harta kekayaan yang harus diperebutkan gitu. Dan sedangkan kebodohan itu adalah hutang yang harus ya kita kan sebisa mungkin tidak punya hutang gitu kan ya. Nah, hanya orang-orang yang menganggap ilmu itu adalah perbendaharaan atau kekayaan yang harus kita miliki, dan kebodohan itu adalah kebangkrutan, itulah yang mau terus belajar, yang mau memperbanyak belajar gitu ya. Fayahtamilu, kemudian seseorang itu mencegah. Fayahtamilu, kemudian seorang itu mau menyanggah ya, atau membawa gitu ta'bad darsi, terhadap beban belajar itu. Liudrika, supaya man itu menemukan rohatal ilmi, terhadap nikmatnya ilmu. Wayanfi, dan man itu menghilangkan anhu dari man ma'arrotal jahli, terhadap cacatnya kebodohan. Nah, orang yang meyakini bahwa ilmu itu adalah harta karun yang harus direbut, dan kebodohan adalah kebangkrutan atau hutang, maka orang tersebut sanggup memikul tamilu ta'abad darsi, memikul berat beban belajar, agar supaya orang itu menemukan nikmatnya ilmu pengetahuan dan menghilangkan cacatnya kebodohan. Itu. Fa inna nailal adimi, maka sesungguhnya meraih sesuatu yang agung, bi amrin, itu harus dengan sesuatu adimin yang agung. Ya kan? Jadi meraih sesuatu yang agung, yaitu ilmu pengetahuan, itu ya harus dengan sesuatu yang agung. Artinya sesuatu yang agung, kita mendapatkan pengetahuan itu ya dengan resiko itu yang harus kita tanggung, harus kita mau pikul kesusah payahannya itu kan. Jadi kalau seseorang ingin mencari ilmu yang agung itu, maka ya harus menanggung derita, tantangan, cobaan, dan kesulitan yang dihadapinya gitu. Wa ala qaddir raghbati, atas kadar cinta, yakunu, ada, atau labu, mencari. Wa bihasabir rohati, dan tergantung dilihat. Wa bihasabir rohati, dan kenikmatan, keenakan, yakunu, itu ada at-ta'abu, sesuai dengan kepayahan. Jadi mencari at-tolab itu
mencari, mengejar gitu ya. Nah, itu tergantung kadar cinta seseorang. Seberapa cinta seseorang itu terhadap ilmu, ya kan? Sebesar itulah dia akan bersemangat untuk mencari ilmu itu. Sebesar apa cinta dia terhadap ilmu, ya kan? Sebesar itulah semangat dia untuk mengejar ilmu. Tuh. Begitupun seberapa susah payah seseorang itu, ya sebesar itulah kenikmatan dan kesuksesan yang akan dia dapatkan gitu. Wa qad qila, dan dikatakan aillatur rohati, sebab kenikmatan, sebab-sebab yang dapat meraih kenikmatan, qillatul istirahati, adalah sedikitnya istirahat. Jadi orang yang ingin sukses, ya orang yang ingin meraih kenikmatan, ya harus mensedikitkan istirahat. Misalkan orang 24 jam, ya kan, 24 jam dalam sehari semalam. Berarti kalau orang ingin meraih kesuksesan, meraih kenikmatan, itu dari 24 jam itu, ya kan, mestinya sebagian besar itu untuk mengejar kesuksesan, dan sebagian kecil waktunya itu untuk istirahat. Bahkan tidur ideal itu 8 jam. Berarti 24 itu dikurangi 8 jam, dikurangi makan, dikurangi untuk sholat, lalu kemudian istirahat sebentar, makan beberapa kali, dan yang lainnya itu untuk sisa waktu yang lainnya untuk beraktivitas. Nah, kalau kebalik, misalkan 24 jam, 14 jamnya untuk tidur, sisanya untuk santai-santai, hanya beberapa jam saja untuk meraih kesuksesan, yaitu sulit untuk diraih. Nah, ini aillatur rohati, penyebab yang dapat meraih kenikmatan, penyebab yang dapat meraih kesuksesan adalah qillatul istirahati, mensedikitkan istirahat. Nah, waqala, dan berkata, ya jadi saya ingat kiat-kiat pembagian waktu sebagian ulama salafus soleh itu, waktunya dibagi sepertiga, kalau nggak salah, sepertiganya dibagi 3 ya, sepertiganya untuk untuk ibadah, sepertiganya untuk untuk mencari penghidupan, ya kan, lalu kemudian sepertiganya lagi untuk istirahat dan untuk waktu untuk keluarga gitu ya. Nah, berarti kalau kita artikan bahwa belajar, mengajar, lalu kemudian mencari hal-hal yang mulia itu juga termasuk ibadah, ya berarti 75%, ya 75% itu untuk ibadah dan untuk belajar mengajar dan untuk mencari kesuksesan yang maslahat dunia akhirat gitu ya.
Nah, 25%-nya itu untuk istirahat dan untuk keluarga gitu ya. Tapi jika ini sebenarnya kondisional juga, jika seseorang itu sehari-harinya bersama keluarga, kerjanya juga di rumah, lalu kemudian sebagaimana para ulama pesantren itu kan ada di rumah gitu, di lingkungan rumahnya, di sampingnya ada pesantren. Nah itu dia bisa setiap hari bersama keluarga meskipun waktunya sibuk untuk ngurus santri misalkan gitu ya. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, akmalur rohati, adapun lebih sempurnanya kenikmatan, ma itu sesuatu, kanat yang ada, ma itu angkat ta'abi, dari sulitnya kepayahan. Ya, jadi sempurnanya kenikmatan itu ya memang dari susah payah gitu. Tidak ada kenikmatan, kesuksesan yang didapatkan secara cuma-cuma. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi kenikmatan dan kesuksesan itu didapatkan dari jerih payah, dari peras keringat, dari kesungguhan kita gitu. Wa a'azzul ilmi, adapun lebih mulianya ilmu, ma adalah ilmu, kana yang ada, andul litolabi, itu dari dzulli itu sebenarnya makna aslinya itu hina ya, tapi ini maksudnya rendah atau susah payahnya mencari ilmu. Gini, jadi a'azul ilmi makana andul litolabi itu ilmu yang lebih mulia adalah ilmu yang diraih dengan susah payah. Artinya orang mencari ilmu itu kan harus siap dengan dalam keadaan sehina apapun gitu. Ya kita harus rendah hati di hadapan guru ya kan. Lalu kalau di pesantren itu kan seorang dia akan jauh dari keluarganya, jauh dari orang tuanya, siap hidup sederhana gitu kan, hidup dalam pertapaan gitu ya. Iya kan, di pesantren tidak ada kelas sosial gitu ya. Meskipun ada orang yang anaknya pejabat, anaknya kiai besar atau siapapun, itu dia harus merendahkan dirinya dan setara dengan yang lainnya. Di hadapan guru juga harus merasa lebih rendah, meskipun dia anaknya pejabat besar atau meskipun dia anaknya kiai besar. Warubbama istasqola, dan terkadang memberatkan, berat ya, terkadang berat al muta'allimu, pelajar santri, ad-darsa, terhadap menderas atau belajar, wal hifdho, dan menghafalkan, wattakala, dan percaya itu, ba'da fahmil ma'ani, setelah memahami makna-makna, ala ruju'i, atas kembali, ilal kutubi,
kepada kitab wal mutalaati dan mutalaah. Mutalaah itu membaca dan mengkaji kitab. Fiha, di dalam kutub, ya kan, indal hajati, ketika butuh. Fala yakunu, maka tidak ada muta'alim itu illa, kecuali kaman, seperti seseorang atlaqo, yang melepaskan man itu ma terhadap ma terhadap sesuatu, sodahu, yang seseorang itu memburu terhadap ma itu, thiqatan, karena percaya, bil qudrati, dengan kuasa, alaihi, terhadap ma. Ba'dal imtina'i, setelah mencegah, minhu, dari ma. Fala tu'aqibahu, maka tidak mengiringi terhadap muta'alim as-siqqatu, percaya, illa khojala, kecuali malu, wat tafrid, dan tidak mengiringi muta'alim itu sikap sembrono, illa nadama, kecuali nadama itu getun, atau kecuali menyesal. Jadi gini, murid itu terkadang berat untuk mendaras dan menghafal, dan dia percaya bahwa setelah memahami makna, dia cukup merujuk kepada kitab-kitab dan mutolaah, membaca dan menganalisa dan memahaminya lagi ketika butuh gitu. Jadi muta'alim, pelajar itu seringkali tidak mau mengingat dan menghafal, dan dia punya prinsip, ya ketika ada butuh, ketika ada permasalahan apa, ya cukup kita merujuk pada kitab, dibuka lagi, oh ternyata di sini itu ya. Jadi tidak menganggap hafalan itu penting karena berat gitu ya. Dan caranya dia hanya merujuk pada kitab-kitab atau buku-buku ketika dibutuhkan. Maka orang seperti ini tidak ada kecuali digambarkan seperti orang, katanya, yang melepaskan hewan buronan, ya hewan yang telah diburu itu, karena dia percaya gitu, dia mampu untuk mencegah agar binatang buronan itu tidak lari. Ternyata kepercayaan itu tidak cukup gitu, karena dia akan mendapatkan nadam, getun atau menyesal. Jadi orang yang tidak mau menghafal itu seperti orang yang melepaskan binatang buronan, ya kan, dia melepas secara liar itu dilepas, dia percaya bahwa dia mampu untuk menangkapnya kembali gitu ya. Padahal itu, kepercayaan itu tidak ada jaminan gitu. Bisa jadi dia akan menyesal karena ternyata binatang buron itu
sulit ditangkap kembali gitu ya. Dia akan liar, dia akan lari kemanapun sejauh yang dia bisa lari gitu ya. Jadi orang yang meremehkan hafalan di sini ya, seperti orang yang melepaskan binatang buron gitu ya, dan dia percaya akan sanggup menangkapnya lagi gitu. Padahal dia akan menyesal karena boleh jadi binatang buron itu binatang yang hasil berburu ya, bukan buron. Binatang yang hasil berburu itu bisa jadi dia lari dan tidak bisa tertangkap lagi gitu. Wahadihi, adapun rubama istasqola itu halun adalah keadaan qad yad'u yang menarik ilaiha, mengajak ilaiha kepada hal ahadu salatati asya, salah satu dari ketiga sesuatu. Yang pertama immad dojar, ada kalanya bosan, min mu'anatil hifdi, dari menyanggah beban hafalan, memikul beban hafalan, wa mura'atihi, dan menjaga al-hifd itu, menjaga hafalan itu, wa tulil amali, dan panjangnya angan-angan atau panjangnya ingatan, fitawafuri, di dalam menjadi sempurna, alaihi, atas al-hifd, inda nasyatihi, ketika liarnya ketika semangatnya al-muta'allim. Oh iya. Jadi wa fasadir ra'yi, yang ketiga ini rusaknya pendapat, fi azimatihi, dalam fi azimatihi, dalam azimah seja yang ya, azimahnya muta'alim atau tujuan baiknya muta'alim ya. Jadi gini, muta'alim, murid yang merasa berat untuk menghafal, itu biasanya disebabkan oleh salah satu dari ketiga hal. Yang pertama, dia merasa bosan untuk memikul berat beban hafalan, dan merasa bosan untuk menjaga hafalannya itu. Itu yang pertama. Jadi tantangan bagi penghafal Al-Quran misalkan, tantangan bagi penghafal nadom atau kitab, hadis ataupun apapun, itu tantangannya adalah kebosanan. Ya misalkan umur 25 tahun hafal Al-Quran, maka dia kan harus menjaga hafalannya itu sampai akhir hayatnya, misalkan sampai umur 65. Nah, ini di sela-sela waktu ini terkadang ada godaan, yaitu bosan untuk menjaga hafalannya ini. Nah ini, itu yang dapat menghilangkan hafalan. Kalau bosannya itu dituruti, maka ya dia akan sulit menjaga hafalannya. Maaf ya. Yang kedua, muta'alim itu, murid itu, dia
tulil amal, mengandai-andai yang enggak ya, dan dia tidak bisa bersemangat istiqomah dalam menjaga hafalannya. Dan wafasid ro'i, dan pendapat yang rusak. Walaisa, dan tidak ada muta'alim itu ya'lamu, belajar, anna dujuro, sesungguhnya orang yang banyak bosannya, khaibun, itu orang yang menyesal, wa annat tawilal amali, dan sesungguhnya orang yang memperpanjang angan-angannya itu maghrurun, itu orang yang terbujuk, wa annal fasada, dan sesungguhnya orang yang wa anna fasada ro'yi, dan sesungguhnya orang yang rusak pendapatnya, musabun, itu adalah orang yang mendapatkan musibah atau bahaya gitu ya. Jadi orang yang mudah bosan itu adalah orang yang khaib, orang yang akan menyesal, orang yang tulul amal, yang panjang angan-angan tuh ya, inginnya banyak keinginan gitu, sehingga tidak bisa fokus terhadap hafalannya, itu maghrur, itu adalah orang yang terbujuk. Sedangkan orang yang salah pendapatnya adalah orang yang akan mendapatkan musibah gitu. Ya, ini 3 hal ini yang biasa kita lakukan, yang biasa kita hadapi ya. Wal Arabu, adapun orang Arab, takulu, itu berkata, fi amtaliha, dalam kalam perumpamaannya Arab, apa yang dikatakan harfun, adapun satu huruf, fi qalbika, yang ada di dalam hatimu, khairun, itu lebih baik, min alfin, daripada 1000 huruf, fi kutubika, dalam buku-buku kamu. Jadi satu huruf yang menempel, yang ingat, ya kan, yang melekat di dalam hatimu, itu lebih baik daripada 1000 huruf yang ada di dalam kitab. Ya, maksudnya kalau ilmu yang didapatkan itu tidak ada yang nyantol, ya kan, tidak ada yang nempel di dalam hati. Misalkan ada, kalau istilah kiai kita kan, masuk dari kuping kanan keluar ke kuping kiri, ya kan? Berarti kan ilmu itu tidak ada yang nempel di dalam hati gitu. Nah, satu huruf dari ilmu itu menempel di dalam hati itu lebih baik katanya daripada 1000 huruf yang ada di dalam buku-bukumu. Ya, berarti hafalan itu penting, meskipun hafalan itu bukan, kalau Quran harus sempurna ya, harfan. Jadi per huruf, per kata, per kalimat itu harus benar-benar hafal. Tapi kalau kitab selain Al-Quran itu kan yang terpenting adalah hafal dan paham di dalam hati gitu ya. Wa qalu, dan Arab itu berkata, la khairu, tidak ada kebaikan sama sekali, fi ilmin, dalam ilmu, la ya'buru, yang tidak melewati ilmu itu, ma'aka, bersamamu, al-wadi, terhadap jurang. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali ilmu yang tidak
dapat bersamamu melewati jurang. Jadi maksudnya kalau kita melewati jurang atau melewati lautan, misalkan Suramadu dari Surabaya ke Madura, nah kita melewati, nah dari Surabaya ke Madura, orangnya sudah sampai Madura, tapi ilmunya tidak sampai ke Madura misalkan. Nah itu berarti tidak ada kebaikan sama sekali gitu ya. Jadi yang baik berarti mafhum mukhalafahnya adalah ilmu itu senantiasa menyertai kita. Kalau kita itu menyeberang lautan, ya ilmu itu bersama kita ikut menyeberang lautan. Gitu. Kalau kita itu menyeberang dari Surabaya ke Madura, maka ilmu itu menyertai kita menyeberang dari Surabaya ke Madura gitu. Wala ya'muru, dan tidak meramaikan ilmu itu bika denganmu anadia terhadap rumah pendopo. Iya. Jadi kalau kita ada di rumah dan ilmu itu tidak dapat meramaikan rumah kita, menyinari rumah kita, yaitu tidak ada kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali ilmu yang tidak dapat meramaikan, tidak dapat mencerahkan, tidak dapat menyinari rumahmu. Gitu. Jadi pokoknya kemanapun kamu pergi, ilmu itu menyertaimu. Nah itu baru baik. Tapi kalau kamu menyeberang lautan, ilmunya tidak ikut menyeberang, kamu ada di rumah, ilmunya juga tidak ada di rumah, maka itu tidak ada kebaikan sama sekali katanya. Wa ansattu, dan saya mendendangkan syair anir Rabi, dari Rabi li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksudnya ini syairnya Imam Syafi'i dari Rabi yang didendangkan oleh penulisnya, yaitu Imam Mawardi. Syairnya gini: ilmi ma'i haitsuma yamamtu yattabi'uni, qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduqi. Ilmi, adapun ilmuku, ma'i, bersamaku, haitsuma yamamtu, ketika aku bertujuan, yattabi'uni, maka ilmu itu mengikutiku. Qalbi, adapun hatiku, wi'a'un, adalah wadah, lahu bagi ilmi, la batnu sundukin, bukan dalamnya peti. Ya kan? Iya kan, ilmuku gitu kan akan selalu bersamaku, kemanapun aku pergi ilmuku akan ikut bersamaku katanya. Hatiku adalah wadah yang menampung ilmuku. Hatiku bukanlah pedalaman peti. Ya, in kuntu, sesungguhnya aku ada, fil baiti, di dalam rumah, kana, maka ada, al ilmu, ilmu, fihi, di dalam bait, ma'i, bersamaku. Au kuntu, ataupun aku ada, fisuki, di pasar, kana, maka ada, al ilmu, ilmu, fisuki, di pasar. Jadi ketika aku ada di rumah, maka ilmu bersamaku ada di dalam rumah. Atau ketika aku sedang ada di pasar, maka ilmu pun bersamaku di pasar. Jadi ilmu yang baik adalah ilmu yang senantiasa menyertai
pemiliknya. Kalau pemiliknya ada di pasar, ya ilmu ada di pasar. Kalau di rumah, di rumah. Kalau di jalanan, di jalan. Di kantor, di kantor. Jadi kata Imam Syafi'i, hatiku adalah wadah bagi ilmuku, sehingga ilmu itu akan menyertaiku kemanapun. Itu. Kalau aku sedang berada di rumah, maka ilmuku juga bersamaku di rumah. Kalau aku sedang ada di pasar, maka ilmuku bersamaku di pasar. Jadi, warubama tanah, dan terkadang mengangan-angan al-muta'allimu, murid atau pelajar, santri bil hifdi dengan hafalan, min ghairi tasawurin, dan dengan tanpa mengerti, dengan tanpa bisa mendeskripsikan ilmu itu, wala fahmin, dan tanpa paham, hatta yasiru, sehingga dia muta'alim itu menjadi hafidhon, penghafal, li afadil ma'ani, kepada kalimat-kalimat yang mengandung makna itu, qayiman, dan berdiri, bitilawatiha, dengan membaca al-fad. Wa huwa, adapun muta'alim, la yatasawwaruha, itu tidak dapat mendeskripsikan muta'alim itu terhadap al-fad, wa la yafhamu, dan muta'alim itu tidak paham ma, terhadap sesuatu, tadammanathu, yang al-fad itu menyimpan terhadap ma. Yarwa, dan menceritakan muta'alim itu bi ghairi riwayatin, dengan tanpa analisa atau dengan tanpa pemahaman. Wa yukhbiru, dan muta'alim itu memberikan informasi, mengkhabarkan, min ghairi khibratin, dengan tanpa pengetahuan. Fahuwa, maka adapun muta'alim, kal kitabi, seperti kitab, alladzi, yang la yadfa'uhu, yang tidak bisa menolak kitab itu, syubhatan, terhadap syubhat, wala yu'ayyidu, dan fahuwa, adapun muta'alim, kal kutabi, itu seperti penulis, alladzi, yang la yadfa'u, yang kutab itu tidak bisa menolak syubhatan, terhadap syubhat, wala yu'ayyidu, dan tidak bisa kutab itu menguatkan hujjatan, terhadap hujjah. Nah ini, kalau tadi kan menggambarkan seseorang yang dia paham dan dia dapat mendeskripsikan pengetahuan, tapi ada kendala di hafalan, ya kan? Sedangkan yang kedua ini pelajar yang dia hanya mementingkan hafalan saja, itu tanpa tasawur dan faham, tanpa faham. Jadi dia hafal saja sebagai penghafal yang baik terhadap kalimat-kalimat, dan dia bisa mampu membacanya bil ghaib, dengan tanpa melihat teks, ya. Tapi dia tidak paham apa yang ada di dalam teks itu. Dia tidak dapat mendeskripsikan dan tidak dapat memahami yang terkandung di dalam teks yang dia hafal itu. Nah, maka orang seperti ini, katanya, dia hanya memberikan memberikan informasi, seperti orang memberikan informasi tapi tidak memberikan pengetahuan. Seperti orang yang memberikan cerita,
ya kan, tapi di dalamnya itu tidak ada alur logikanya gitu. Jadi dia tidak paham apa yang sedang dia demonstrasikan melalui hafalannya itu. Dan orang seperti ini seperti penulis, katanya penulis yang tidak mampu menolak mana yang sesuatu yang samar, sesuatu yang jelas, dan dia seperti penulis yang tidak bisa menguatkan argumentasinya dengan hujah, dengan dalil-dalil dengan yang baik. Artinya kalau penulis itu kan harus deskripsinya itu ada logikanya, narasinya itu ada logikanya, lalu kemudian asumsinya atau pandangan dan pengetahuannya itu harus berdasarkan hujah, dalil yang dapat menguatkan pendapatnya itu gitu. Nah kalau orang yang hafal kitab, buku, tapi tidak paham kandungan yang ada di dalam teks yang dihafalkannya itu seperti penulis yang tidak dapat memperkuat pendapatnya dengan hujahnya gitu. Atau penulis yang ngawur gitu ya, tidak ada logikanya, tidak ada argumentasi, teori, metodologi gitu ya. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala itu berkata, Nabi itu himmatus sufahai, cita-citanya orang bodoh, riwayatu adalah cerita, wa himmatul ulama'i, adapun cita-citanya ulama, orang yang berilmu, ar-riayatu adalah menjaga dan mengamalkan ilmu. Ya kan, jadi himmatus sufahai ar-riwayatu wa himmatul ulama'i ar-riayatu. Jadi cita-cita tertingginya orang bodoh itu ar-riwayah, katanya, hanya dapat menceritakan, tapi dia tidak paham apa yang dia ceritakan, yang dia tidak paham apa yang dia demonstrasikan. Sedangkan himmatul ulama, cita-cita tertingginya ulama, orang yang berilmu, adalah riayah, menjaga dan mengamalkan ilmu. Menjaga ilmu itu berarti dalam pengertian selain hafal, dia harus bisa betul-betul paham dan betul-betul mampu mendeskripsikan, menjabarkan dan menjelaskan ilmu yang dia kuasainya gitu ya. Ar-riayah juga termasuk setelah itu mengamalkannya gitu ya. Wa qala, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud, kunu lil ilmi ru'atun wa la takunu lahu ru'atun. Kunu, jadilah kalian semua lil ilmi, terhadap ilmu, ru'atan, khobarnya kunu, ru'atan itu penjaga. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi lahu, kepada ilmu, ruatan, tukang cerita. Faqad yar'au, kemudian berhenti dari dosa, man, seseorang, layarwa, yang tidak bercerita, wayarwa, dan bercerita, man, seseorang,
yar'au, la yar'au, yang tidak berhenti dari dosa. Ibnu Mas'ud berkata begitu. Jadi maksudnya, jadilah kamu ru'at, penjaga ilmu. Penjaga ilmu itu 4 itu tadi. Yang pertama hafal, yang kedua faham, yang ketiga tasawur, dapat mendeskripsikan dan menjabarkan, yang keempat mengamalkan. Itu ru'at maksudnya. Dan janganlah kamu hanya menjadi ruwat. Ruwat itu orang yang hanya hafal saja tapi tidak paham, tidak bisa mendeskripsikan dan tidak mengamalkan. Tuh. Wa haddasa, dan membaca hadis Hasan Basri bi hadisin, dengan hadis. Faqala, kemudian berkata, lahu, kepada Hasan Basri, rajulun, seorang laki-laki, ya Aba Sa'id, wahai Abi Sa'id, amman. Maksudnya hadis itu dari siapa? Qala, Hasan Basri berkata, adapun apa tasna'u, kamu menciptakan atau kamu menggunakan aman, dengan kalimat aman, dari siapa? Jadi Hasan Basri membaca hadis, lalu ada seorang laki-laki berkata, hadis itu dari siapa? Gitu, wahai Aba Sa'id. Lalu Hasan Basri berkata, kamu kok bisa mengatakan kalimat aman itu maksudnya apa gitu? Amma anta, adapun kamu, faqad nalatka, itu meraih ya terhadapmu iddatuhu, pitutur yang baik, pitutur yang baik dari seorang, waqamat, dan berdiri alaika, terhadap kamu, atas kamu, hujjatuhu, hujjahnya man, ya kamu sendiri, katanya gitu, sudah sudah mendapatkan mau'idatun hasanah, ya kan, dan hujjah seseorang itu juga sudah berdiri tegak atasmu. Jadi mau'idatul hasanah, lalu kemudian hujjah agama, itu sudah jelas di hadapanmu. Kenapa kamu harus bertanya dari siapa, katanya gitu kan. Warubama i'tamada, dan terkadang berpegang al-muta'allimu, maksudnya murid, ala hifdihi, atas hafalannya muta'allim, wa tasawwurihi, dan pengertiannya atau deskripsinya muta'allim, wa aghfala, dan tapi muta'allim itu meninggalkan taqyidal ilmi, terhadap tali ilmu atau nulis ilmu, fi kutubihi, dalam bukunya muta'allim, thiqatan, karena percaya, bima, dengan sesuatu, istaqarra, yang tetap, yang melekat, fi dhihnihi, dalam hatinya muta'allim. Wa hadza, adapun rubbama i'tamada ini, khata'un, itu salah, minhu, dari muta'allim, li'anna syakka, karena sesungguhnya keraguan, mu'taridun, itu menghalang-halangi, wan nisyana, dan sesungguhnya lalai, toriun, itu bisa datang kapan saja. Jadi seseorang pun
terkadang percaya diri dengan hafalan dan pengetahuannya, dan dia meninggalkan dan dia tidak menulis ilmunya di dalam buku karena dia percaya hafalan yang ada di dalam hatinya. Nah, ini pun salah besar katanya gitu. Karena keraguan-raguan itu akan dapat menghalang-halangi, dan lalai dan lupa itu bisa datang kapan saja. Ya, jadi orang yang sudah hafal, sudah paham, sudah dapat mendeskripsikan, sudah menguasai ilmu, itu pun salah kalau tidak dicatat di dalam buku itu, karena keraguan-raguan itu akan dapat menghalang-halangi. Orang itu kan tidak selamanya kokoh hafalannya itu. Dimakan usia, dia akan boleh jadi akan ada keraguan-raguan, boleh jadi ada kelalaian yang datang tiba-tiba begitu. Sehingga ini salah besar. Jadi yang benar itu berarti yang pertama paham, yang kedua dapat mendeskripsikan, yang ketiga hafal dan ingat, yang keempat menulis gitu. Jadi ilmu yang didapatkan itu ditulis gitu. Agar menulis ini adalah mengikat hafalan, pemahaman, dan deskripsi itu. Kalau tidak ditulis itu khoto katanya, itu salah. Nah, waqad rawa, dan sungguh meriwayatkan Anas bin Malik anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, berkata, Nabi itu berkata, qayyidu al-ilma bil kitab. Qayyidu, ikatlah kamu al-ilma terhadap ilmu bil kitabi, dengan menulis, dengan tulisan. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini perintah untuk menulis ya. Ini hadis yang sangat bagus sekali. Jadi perintah untuk menulis. Jadi bagi penulis, kalau ingin mencari dalil, apa dalilnya anjuran untuk sebagai penulis, ya ini hadis Nabi itu, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan cara ditulis gitu. Waruwiya, dan diriwayatkan, anna rojulan, sesungguhnya laki-laki, syakka, curhat, nah rojul itu ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anisyana, terhadap sifat lalainya. Rasulullah, saya itu mudah lupa gitu. Bagaimana ini gitu. Faqala, kemudian Nabi berkata lahu kepada rojul, istamil, gunakanlah kamu yadaka terhadap tanganmu, ai uktub, artinya tulislah, hatta tarji'u, sehingga kamu kembali, idza nasita, ketika kamu lalai, ilama, kepada sesuatu, katabta, yang telah kamu tulis. Jadi gunakanlah tanganmu untuk menulis. Ketika kamu lupa, maka rujuklah, kembalilah kepada sesuatu yang telah kamu tulis. Jadi betapa pentingnya tulisan itu, ya seperti nota gitu kan. Itu kan dalam transaksi juga itu harus ada hitam di atas putih, ada MOU ya kan, ada kesepakatan dan lain sebagainya. Itu juga untuk sebagai bahan acuan gitu. Waqala, dan berkata Khalil bin Ahmad, ij'al, jadikanlah, ma, terhadap sesuatu, jadikanlah kamu ma terhadap sesuatu, fil kitabi, dalam buku atau dalam tulisan, ra'sal mali, terhadap kapital
modal kapital. Wama dan sesuatu fi qalbika di dalam hatimu an-nafaqata terhadap nafaqah. Jadi apa yang telah ditulis di dalam buku itu sebagai modal kapital, sebagai modal, dan apa yang ada di dalam hatimu itu sebagai nafkah. Jadi kan ini menarik sekali, Khalil bin Ahmad mengibaratkan. Jadi kalau kita dalam bisnis, kita ada ra'sul mal, ada modal kapital yang terus diputar dalam bisnis kita itu. Nah, dan ada juga nafkah, ada pengeluaran, ya kan? Pengeluaran baik buat gaji karyawan ataupun pengeluaran untuk anak dan istri kita gitu ya, kebutuhan rumah tangga, ya kan? Nah, tulisan dan hafalan atau ilmu yang ada di dalam hati kita itu diibaratkan oleh Khalil bin Ahmad seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam kitab, di dalam tulisan itu adalah modal kapital. Sedangkan ilmu yang ada di dalam hati kita itu seperti nafkah. Nafkah pengeluaran yang kita keluarkan. Mungkin sampai di sini dulu pengajian siang hari ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.